Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan bentangan garis pantai mencapai 81.000 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengonfirmasi bahwa sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Artinya, Indonesia memiliki potensi kelautan yang dapat dimaksimalkan untuk menumbuhkan ekonomi. Potensi strategis ini sudah semestinya mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, termasuk dalam aspek regulasi yang mengatur keamanan laut dan pantai. Pada tahun 2024, DPR RI dan pemerintah aktif membahas revisi Undang-Undang Pelayaran. Salah satu yang mendapat perhatian dalam perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ialah mengenai penjagaan laut dan pantai. Alasannya, karena hingga saat ini tidak ada kejelasan siapa kelembagaan yang paling berwenang melakukan penjagaan laut dan pantai. Adalah Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus yang menekankan hal itu. Menurutnya, perlu ada kekuatan hukum untuk lembaga yang berwenang menjaga keamanan laut dan pantai, termasuk dalam menegakkan hukum terhadap praktek pinjam nama oleh kapal asing yang mengancam kedaulatan serta ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, kapal asing kerap kali masuk dan beroperasi di Indonesia dengan menggunakan nama identitas masyarakat lokal. Terkait dari pemakaian nama orang dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan luar misalnya, ini kita perbaiki. Sanksi, kemudian yang harus kita terapkan seperti apa. Paling itu kita tegaskan aja di aturan ini nanti. Tentu dalam hal ini juga seperti yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya kalau Undang-Undang Pelayaran ini karena kita sudah meratifikasi aturan IMO ya, jadi kita juga tentu kacamata kita itu dunia internasional ini melakukan apa terhadap hal yang sama. Karena kita berlayar di laut, tidak hanya berlayar di dalam negeri, kita juga berlayar di laut bisa sampai kemana saja. Jadi kita juga harus melihat seperti apa di luar dan bagaimana kita menyikapi itu terkait dengan Undang-Undang Pelayaran ini. Tentu kita berharap ya kita tidak aneh lah dari negara lain dalam hal-hal yang prinsip terkait dengan pelayaran. Dalam menyusun rancangan Undang-Undang Pelayaran, Komisi 5 DPR RI akan bertumpu pada badan khusus PBB, yakni International Maritime Organization. Mereka adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab pada keselamatan dan keamanan pelayaran. Revisi Undang-Undang Pelayaran saat ini dalam tahap harmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI. Setelah fase harmonisasi, RUU ini akan diusulkan kepada pimpinan DPR RI dan disahkan menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI.